Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Pramudia Wardani, NIM 1264062121103 akan menjelaskan contoh bentuk hadis dan poin penting dalam kehujahan hadis. Pertama, pengertian hadis. Secara bahasa, kata hadis berarti baru, yaitu sesuatu yang baru. Di samping berarti baru, al-hadis juga mengandung arti dekat, yaitu sesuatu yang dekat yang belum lama terjadi. Juga berarti berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Kedua, contoh bentuk hadis. Dilihat dari segi bentuknya, hadis dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu hadis qauli. Segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan atau ucapan yang berisi berbagai tuntutan yang petunjuk sara, peristiwa, kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah, akhlak, maupun yang lainnya disebut hadis qauli. Di antara contoh hadis qauli adalah hadis tentang bacaan ringan yang dicintai oleh Allah. Lalu hadis fikri. Hadis fikri dimasukkan adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi seperti cara Nabi melaksanakan wudhu, salat, haji, dan lain-lain. Hadis fikri ini tidak diketahui langsung dari Nabi. Jika dilihat dari proses periwayatannya, hadis fikri ini termasuk dalam kategori hadis yang disampaikan sahabat. Karena yang menyampaikan hadis fikri ini adalah sahabat, maka sekilas hadis ini tergolong hadis mauquf. Namun sebenarnya tidak. Alasannya adalah hadis mauquf dinisbahkan kepada sahabat karena sahabat yang menjadi sumber-sumber berita. Sementara hadis fi'li sumber beritanya adalah Nabi, karenanya bersifat marfu. Contoh hadis fi'li tentang salat yaitu konon Rasulullah SAW salat di atas tunggangannya, menurut tunggangan itu menghadap apabila beliau hendak salat fardu. Beliau turun terus menghadap kiblat. Lalu hadis takriri. Tidak semua materi hadis secara utuh berasal dari Nabi, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadis dalam kategori ini disebut dengan hadis takriri, yaitu hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau yang dilakukan oleh para sahabatnya. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya Ilm Usul Al-Fiqh menyatakan bahwa hadis takriri adalah penetapan Rasulullah atas sesuatu yang dilakukan sahabat baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan cara mendiamkannya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingkar, menyetujui, dan menganggap baik. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan penegasan dalam bentuk membenarkan atau mempermasalahkannya, tetapi Nabi membiarkan dan mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabatnya. Lalu hadis al-wali. Hadis al-wali adalah hadis yang berupa hal ihwal Nabi yang berkenaan dengan keadaan fisik, sifat-sifat, dan kepribadiannya. Ada dua hal yang tergolong dalam kategori hadis al-wali. Pertama, hal-hal yang bersifat psikis dan personalitas yang tercermin dalam sikap dan tingkah laku keseharian beliau. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan etika Nabi termasuk hadis awali. Kedua, hal-hal yang terkait dengan fisik Nabi, misalnya tentang wajah, warna kulit, dan tinggi badannya. Tentang ciri-ciri identitas Nabi secara fisik, bahwa Nabi adalah yang sempurna secara fisik maupun psikis, tidak cacat sehingga kemampuan tidak diragukan lagi dalam menyampaikan risalah. Hadis hami. Hadis yang berisi cita-cita Nabi disebut dengan hadis hami, yaitu hadis yang berupa hasrat Nabi yang belum terrealisasikan. Hadis kategori ini tidak disebutkan dalam beberapa definisi hadis, baik oleh ulama hadis, ulama usul maupun ulama fiqh. Hadis hami belum terwujud, tetapi masih berbentuk keinginan yang pelaksanaannya akan dilakukan pada masa sesudahnya. Oleh sebab itu, hadis hami ini bukan perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifat Nabi, tetapi perbuatan yang akan dilaksanakan Nabi pada masa-masa berikutnya. Lalu, kehujahan hadis. Pengertian kehujahan yaitu keadaan dari alasan dikemukakan, keadaan dari alasan yang dijadikan sebuah dasar penetapan hukum. Dengan kata lain, kehujahan berarti dapat tidaknya alasan yang dikemukakan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dengan demikian, kehujahan hadis maksudnya adalah dapat tindakannya hadis dijadikan alasan atau dasar dalam penetapan hukum Islam. Lalu, kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis atau sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam di mana umat Islam diwajibkan mengikutinya. Sebagaimana wajib mengikuti Al-Quran, Muhammad Ajat Al-Khatib dalam bukunya Usul Al-Hadis Ulumuhu wa Mustalahu mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, di mana orang Islam tidak mungkin mampu memahami syariat Islam tanpa kembali kepada kedua sumber hukum Islam tersebut. Ulama mujtahid
dan orang alim pun tidak dibolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu keduanya. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis bila ditinjau dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam adalah menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi wurud dan subumnya. Al-Quran adalah khat'i, sementara hadis kecuali yang berstatus mutawatir adalah zani al-wurud. Oleh karenanya yang bersifat khar'i atau pasti didahulukan daripada yang zani atau relatif. Lalu, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi Rasulullah sebagai penjelas ada beberapa macam, yaitu bayan at-takhrir, yaitu menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis ini untuk memperkuat dan memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Kedua, bayan at-tafsir, yaitu fungsi yang menjelaskan dan mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal, am, dan mutlak. Setelah itu, bayan tasyiri merupakan penjelasan yang berupa penetapan suatu hukum dan aturan syar'i yang tidak didapati nas dalam Al-Quran. Keempat, bayan an-nas adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsinya hanya berlaku pada hadis yang mutawatir dan masyhur, sementara hadis ahad ditolak. Lalu, perkataan dan perbuatan Rasul yang bukan syariat. 1. Segala sesuatu yang keluar dari beliau dalam fungsinya sebagai manusia biasa. 2. Segala sesuatu yang keluar dari beliau yang semata-mata hanya sebagai kebijaksanaan dalam masalah keduniaan. 3. Segala sesuatu yang keluar dari beliau dan ada dalilnya syara' yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan beliau hanya khusus bagi beliau. Itulah penjelasan dari saya tentang contoh bentuk hadis dan poin penting dalam kehujahan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.